Renungan Harian Katolik, Sabtu, 4 Januari 2025. Berjumpa dengan Mesias. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Yohanes bab 1, ayat 41. Saudara-saudara, kita dapat mengenal, berjumpa dan mengikuti Yesus seperti sekarang ini karena banyak pihak yang berperan. Mereka mungkin orang tua kita, keluarga, sahabat, ketekis, romo, suster, dan lain-lain. Mereka itu adalah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan iman kita. Mereka telah mengantar kita kepada Tuhan. Peran seperti ini dapat kita temukan dalam kisah panggilan para murid pertama Yesus. Pada saat Yesus lewat, Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah kepada dua dari para muridnya. Barangkali para murid itu sudah mendengar apa yang Yohanes sampaikan tentang anak domba Allah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal ini, mereka mengikuti Yesus kemana ia pergi. Dalam bacaan Injil hari ini, kedua murid yang mengikuti Yesus itu awalnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Setelah mendengar kesaksian Yohanes, mereka meninggalkan dia dan mengikuti Yesus. Salah seorang yang mengikuti Yesus itu adalah Andreas, saudara Simon. Ketika bertemu dengan Simon, Andreas berbagi kegembiraan karena telah berjumpa dengan Mesias dengan mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias," sehingga Simon Petrus pun mau diajak untuk berjumpa dengannya. Simon kemudian mengikuti Yesus. Yohanes telah menunjukkan dan mengarahkan para muridnya untuk mengikuti guru yang lebih besar darinya. Kedua muridnya pun pergi mengikuti Yesus dan Yohanes rela menjadi orang yang bukan pertama dan utama lagi. Menyadari ada dua orang yang mengikutinya, Yesus menoleh ke belakang dan mengajak mereka berbicara. Tindakan Yesus itu merupakan inisiatif ilahi yang mengambil langkah pertama dan mempermudah jalan bagi orang mulai merindukan dan mencari-cari Allah. Jawaban murid-murid itu mengungkapkan keinginan mereka untuk bertemu dan berbicara lebih akrab di tempat tinggal Yesus dan bukan sepintas selalu saja, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Sedangkan jawaban Yesus, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Yesus mempersilahkan kedua murid untuk mempunyai pengalaman sendiri berjumpa dengan Yesus serta keyakinan pribadi akan Dia. Kedua murid itu bukan hanya untuk datang dan berbicara, tetapi datang dan menemukan hal-hal yang hanya Yesus dapat tunjukkan kepada mereka. Karena itu, sebagai pengikut Kristus sudah seharusnya kita terus-menerus berusaha datang kepada Yesus untuk mendengarkan sabdanya. Pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus adalah sesuatu yang amat penting. Iman menjadi teguh karena dibenarkan oleh pengalaman bahwa Ia tetap hidup dan bahwa Roh Kudus-Nya tetap menyertai perjuangan hidup. Jangan sampai kita mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan iman semata-mata karena tertarik pada si pemberi. Jangan sampai kita tertarik semata-mata karena rasa senang dan terhibur atau ingin mendengar sensasi. Dalam banyak hal yang biasa dan sederhana, saat membaca kitab suci, ketika merayakan Ekaristi, saat mewujudkan kasih dalam persaudaraan, Yesus membiarkan dirinya dialami, dicintai dan diyakini. Jika kita sungguh punya pengalaman personal berjumpa dengan Yesus, kita dapat menunjukkan Dia kepada orang lain. Sebagaimana yang dilakukan Yohanes, dia hanya mengarahkan murid-muridnya kepada Kristus, lalu mereka pergi dan melihatnya sendiri. Setelah kita ditarik dan dikenal oleh Yesus, kita akan terdorong untuk membawa orang lain kepadanya. Andreas yang berjumpa dengan Mesias tidak dapat menyimpan rahasia untuk dirinya sendiri. Dia mulai bereaksi. Dia menjadi perekrut bagi Kristus. Dia mencari saudaranya Simon dan membawanya kepada Yesus. Ya Tuhan, semoga kami dikuatkan oleh perjumpaan dengan-Mu sehingga kami siap menjadi pewarta kasih setia-Mu. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.